Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kabarnya Ibu Megawati dipastikan tak bakal hadir di pelantikan Prabowo Gibran. Ya, ini ada apa? Banyak bertanya-tanya begitu, bahkan di kolom komentar menanyakan kenapa Ibu Megawati tidak bisa hadir. Banyak hal yang kemudian kita harus akui bahwa di era kepemimpinan seorang Jokowi dengan Ibu Megawati nampaknya sudah renggang sejak lama begitu kan. Dan bahkan kalau kita melihat dari disertasi dari Hasto, wah ngeri-ngeri sedap. Bagaimana konflik antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ya. Saya kira Prabowo dengan Ibu Megawati tidak ada masalah. Saya kira mungkin setelah pelantikan akan bertemu dengan Ibu Megawati. Walaupun sekarang ini pupus ya bertemu dengan seorang Prabowo. Nampaknya Ibu Megawati ya tak bisa hadir di acara pelantikan itu, mungkin salah satunya banyak yang mengatakan sakit, ada yang mengatakan flu, ada yang mengatakan ya karena ada Jokowi. Saya kira selama ini kalau masih ada nama Jokowi mungkin Ibu Megawati tidak akan pernah hadir. Di acara kemarin begitu kan, di acara HUT RI saja mereka enggan. Artinya apalagi sekelas pelantikan saja begitu. Saya kira hitung-hitungan dari Ibu Megawati sangat luar biasa untuk menunjukkan bahwa dirinya itu ya walaupun tidak bisa hadir kan setidaknya kan mendukung Prabowo Gibran. Ya kalau Gibran saya kira agak jauh begitu kan. Tapi pada kenyataannya dengan adanya nuansa-nuansa banyak orang yang mengatakan bahwa Ibu Megawati dan Pak Prabowo akan bertemu, saya kira oke-oke aja lah begitu kan. Tapi nampaknya sekarang ini banyak orang yang mengatakan bahwa ya, dan bahkan informasinya sangat bisa dipastikan valid begitu kan. Jokowi itu kabarnya ya tidak mau kalau ada kementerian dari PDIP ke yang ada di Prabowo, kabarnya begitu kan, benar atau tidak. Tapi yang jelas bagi kami adalah hal-hal kayak beginian menunjukkan bahwa antara kepentingan Ibu Megawati dengan kepentingan Jokowi ini kan berbeda. Saya kira PDIP itu sampai kapanpun mereka akan tetap solid ya. Mereka akan tetap solid. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini adalah PDIP menunjukkan walaupun mengatakan tidak menjadi oposisi tapi terafiliasinya ke situ begitu kan ya. Kenapa? Ya karena menganggap bahwa masyarakat hari ini ya seperti Partai Nasdem, seperti PDIP begitu kan, yang kemudian enggan untuk bergabung ke kabinet Prabowo, itu setidaknya begitu masyarakat bisa mengontrol lewat PDIP dengan Partai Nasdem. Tapi inilah pada kenyataannya orang masih banyak bertanya-tanya begitu kan ya, pelantikan Prabowo berbarengan dengan acara-acara oposisi. Wah ini keren. Jangan-jangan ada deklarasi dari dari Partai Anies Baswedan, bisa saja begitu kan. Jokowi lengser, Prabowo dilantik, terus kemudian apakah Anies Baswedan akan mendeklarasikan partai itu? Nah, kita tahu bahwa yang namanya politik begitu kan ya, yang namanya politik kita tahu bahwa Ibu Megawati tidak akan hadir di acara, bakal tidak hadir di acara pelantikan Prabowo Gibran itu mungkin karena sakit ya. Ada yang membicarakan masalah soal Ibu Megawati sakit. Tapi saya menganggap bahwa ada nuansa-nuansa yang kemudian ketika Ibu Megawati nanti hadir bertemu dengan seorang Jokowi kan pasti bersalaman di situ. Artinya kalau kalau menunjukkan konsolidasi begitu kan ya, walaupun di luar dugaan dan perasaan ini tidak enak ya mending gak usah hadir aja, ngapain kan begitu logikanya. Toh walaupun Ibu Megawati tidak hadir ya Prabowo pasti membutuhkan Ibu Megawati, pasti membutuhkan PDIP. Kenapa? Karena kekuatan PDIP di parlemen sungguh-sungguh luar biasa, apalagi memenangkan kontestasi pilkada ini. Nah inilah banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada, dan bahkan pertemuan-pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo ini mungkin akan nantinya begitu kan, mungkin akan terkesan bagaimana kekuatan dari seorang Prabowo di pemerintahan itu. Ya walaupun sudah pupus ya pertemuan-pertemuan Ibu Megawati dengan Prabowo, tapi menunjukkan bahwa eksistensi dari
pemerintahan itu sendiri ya memang kekuasaan itu sangat-sangat penting sekali begitu. Kalau tidak ya jalan roda pemerintahan dari seorang Prabowo itu tidak akan bisa begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, Ibu Megawati hadir atau tidak itu kan tidak ada masalah sebenarnya, ya, tidak ada masalah sebenarnya. Prabowo tetap dilantik dan jalan terus. Tapi sewaktu-waktu ya Pak Prabowo membutuhkan sosok Ibu Megawati. Coba kita baca lagi komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ini. Megawati dipastikan tak hadir pelantikan Prabowo Gibran di MPR. Gimana mau hadir di pelantikan Presiden Prabowo ketemu Pak Mulyono dan Pak SBY, orang yang dibenci Megawati. Maulah ini ya ini. Kenapa diungkapkan sekarang? Apa untungnya buat rakyat Indonesia? Ya, saya kira banyak orang yang masih melakukan bahwa dan mempertimbangkan bahwa PDIP ini akan terafiliasi kepada oposisi, ya. Kalau menjadi oposisi saya kira ini akan masyarakat dan rakyat Indonesia begitu kan akan semakin menunjukkan kepada PDIP atas dukungan itu, dalam artian bahwa PDIP akan bersama rakyat. Yes oposisi. Ini kan artinya apa? Artinya kan masyarakat sudah menunjukkan bahwa inilah kekuatan PDIP nantinya dengan Partai Nasdem kalau menjadi oposisi. Ya, saya kira di pelantikan Prabowo ini kan pasti banyak diundang para presiden, ya, calon-calon presiden, wakil presiden dan sebagainya. Tapi Ibu Megawati daripada hadir ya karena alasan ia sakit, tapi tidak ada masalah. Ya, PDIP tetap bersama dengan rakyat. Kan itu logikanya. Coba kita baca, Megawati dipastikan tak hadiri pelantikan Prabowo Gibran di MPR. Kenapa? Ada apa? Ini banyak bertanya-tanya di situ, ya. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dipastikan tidak akan hadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ibu Megawati kondisinya kurang fit dan flu, maka ibu memutuskan untuk beristirahat. Maka dengan sangat menyesal, ibu memberikan kabar kepada kami melalui Ketua Fraksi MPR PDI Ahmad Basarah untuk beristirahat. Muzani mengatakan Megawati sakit usai melakukan perjalanan Napaktilas Soekarno ke Uzbekistan, lalu bertolak ke Rusia mengunjungi Masjid Biru. Setelah perjalanan Napaktilas itu pun menyebabkan kondisi Megawati menurun. Megawati pun mengutus 100 kader PDIP di Senayan untuk datang dan ikut mensukseskan acara pelantikan presiden dan wakil presiden besok. Ya, kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan inilah yang kemudian kita akui bahwa Ibu Megawati itu sangat penting sekali posisinya. Ya, sama dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem mungkin akan sama tetap mendukung Prabowo Gibran, ya, tetap mendukung Prabowo, tapi tidak mau masuk di kabinet. Mungkin langkah strateginya akan berbeda begitu kan. Apakah Partai Nasdem ikut-ikutan kompak di situ begitu kan, ya, untuk tidak kemudian di luar kabinet itu. Artinya orang menganggap inilah oposisi, walaupun pada kenyataannya adalah sekarang ini PDIP kekuatan di parlemen sangat tinggi sekali begitu. Ya, berbeda dengan Anies dan Ganjar. Anies dan Ganjar itu kan akan dipastikan hadir begitu kan, ya, bertemu di situ. Wajar karena memang kita tahu bagi Anies Baswedan dan Pak Ganjar tidak ada masalah dengan seorang Prabowo. Nah, dengan seorang Mulyononya itu yang menjadi masalah. Banyak realitasnya itu. Artinya apa? Artinya mungkin dengan Gibran, ya, dengan Mulyono, dengan pendukung-pendukung mereka, ya kita lihat saja nantinya begitu kan. Karena di Indonesia ini dipimpin oleh Prabowo agak pesimis sebenarnya. Kalau masih ada bayangan-bayangan yang namanya Mulyono, itu tidak bisa dipungkiri begitu kan. Bahkan menteri-menterinya itu aja begitu ya. Ini gimana begitu? Nggak tahu strategi apa yang dipakai oleh seorang Prabowo. Apakah cukup menjadi efektivitas atau bagaimana ya? Saya kira bisa saja saya menganggap bahwa di kementerian seorang Prabowo nantinya begitu kan, orang-orang yang kemudian tidak bisa bekerja langsung dipecat ya, karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan ya tergantung dari presidennya. Kalau presidennya baik, pro terhadap rakyat, maka semuanya akan bisa. Gampang untuk menelusuri hal-hal seperti itu begitu kan ya. Makanya dengan inilah masyarakat akan bisa dipastikan mendukung ya terkait dengan pemerintahan Prabowo. Tapi kita lihat saja kalau PDIP dan Partai Nasdem ini menjadi oposisi, saya kira ya ikut Partai Nasdem dan PDIP saja. Saya menganggap seperti itu begitu kan.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.